Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Buat yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak sudah menemani Etetek sampai sekarang. Matur suwun. Nyalakan loncengnya biar kalau ada pemberitahuan video baru Etetek, teman-teman bisa dapat langsung notifikasinya ya. Baik, kali ini saya akan coba bahas trik lihat momen beli saham dengan indikator saham ya. Kita akan coba belajar technical. Saya akan coba pakai aplikasi namanya StockSpy. Teman-teman bisa tulis StockSpy. StockSpy. Ini dia. Real time. Nah, ini aplikasinya, silakan nanti teman-teman dapatkan di Play Store ya. Kita akan langsung ke aplikasinya. Ini aplikasinya, kalau teman-teman buka tampilannya akan seperti ini. Jadi tampilan aplikasinya akan seperti ini. Kita akan coba cari pakai apa ya? Paling enak coba Pegas lah. Pegas. Ini dia Pegas. Yuk, waduh. Muter-muter ya bro. Untuk memperbesar kita klik bagian grafiknya ya teman-teman, klik bagian grafiknya, nanti tampilannya akan seperti ini, langsung jadi tampilan landscape kayak gini. Yap, di sini sudah ada settingan Bollinger Band-nya, terus ada MACD-nya, terus ada stochastic-nya. Sebetulnya kalau paling simpel itu melihat titik masuk suatu saham, teman-teman bisa pakai indikator moving average-nya ya. Jadi saat moving average ditembus oleh candle dari suatu saham, sudah ditembus, biasanya dia akan melanjutkan fase balik arahnya. Jadi misalkan di sini ini kan ditembus dari naik, ini ditembus, jadi habis dia naik ditembus dia turun, ini ditembus dia naik, ini seperti itu. Ini ditembus, habis dia turun, terus dia naik. Intinya kalau saat moving average menembus candlestick, biasanya fase berbalik arah sudah dimulai. Kalau mengandalkan moving average biasanya agak telat untuk masuk momennya biasanya. Jadi kita akan coba pakai MACD untuk biar MACD sama stokastik biar kita tidak ketinggalan momen masuknya. Seperti teman-teman bisa lihat, waduh salah, sorry guys. Seperti teman-teman bisa lihat di sini fase turun, di fase turun ini teman-teman bisa lihat pada stokastik dia mulai bertemu, ada dua garis stokastik bertemu. Saat itu berarti dia akan terjadi momen balik arah suatu saham. Ini kan trennya sebelumnya turun, dua titik bertemu artinya momen balik naik menjadi terjadi. Itu didukung sama MACD juga yang dua garisnya saling bertemu, artinya momennya jadi balik arah. Kalau misalkan awalnya turun jadi naik, kalau awalnya naik jadi turun. Ini seperti itu. Terus cek juga teman-teman di bagian volumenya, volume pembeliannya seberapa besar, itu akan membuat prediksi tingkat kenaikannya akan seberapa besar dari momen dari volume transaksinya. Terus seperti teman-teman bisa lihat, ini di fase ini kan naik ya, fase ini naik,
Terus ada pertemuan di sini, pertemuan dua garis stokastik di sini. Lalu terjadi momen penurunan begitu panjang, ya kan? Didukung pertemuan juga dua garis MACD juga, artinya terkonfirmasilah bahwa saham akan berbalik arah, ya kan? Clue lainnya biasanya kalau suatu saham candlenya menyentuh batas bawah batas bawah dari Bollinger Band, biasanya saham akan berbalik naik. Teman-teman bisa lihat, saat dia menyentuh batas bawah Bollinger Band terus dia naik, menyentuh batas bawah Bollinger Band terus dia naik. Ini juga menyentuh batas Bollinger Band terus naik. Ini dia menyentuh batas atas Bollinger Band terus dia turun, ya kan, turun. Ini menyentuh batas atas Bollinger Band terus turun. Intinya kalau dia candlestick sampai menyentuh batas bawah Bollinger Band, berarti fase berbalik arah akan terjadi, entah dalam waktu singkat atau dalam waktu lama, ya. Bisa jadi waktunya singkat, bisa jadi lama. Kalau dia menyentuh batas atas Bollinger Band, berarti kecenderungannya saham akan turun. Umumnya seperti itu. Itu beberapa triknya. Tapi kalau bisa compare dengan data dari MACD sama stokastiknya plus sama volume transaksinya. Oke. Jadi ini akan memudahkan teman-teman dalam mencoba untuk menentukan titik masuk yang paling aman teman-teman berada pada wilayah harga berapa. Kita coba lihat yang 30 menitnya coba. Pada 30 menitnya teman-teman bisa lihat ya, dia menyentuh batas bawah Bollinger Band terus naik, dia menyentuh batas atas Bollinger Band, ada fase turun meski sebentar, menyentuh batas atas lagi lalu turun lagi, ini menyentuh batas atas juga lalu turun, menyentuh batas bawah lalu naik. Intinya gampangnya seperti itu kalau kita pakai Bollinger Band, ya. Kalau dia menyentuh batas bawah Bollinger Band, biasanya saham akan cenderung mantul naik. Kalau menyentuh batas atas Bollinger Band, kecenderungan saham akan berbalik turun. Konfirmasi juga dengan MACD-nya, ya kan? Konfirmasi dengan MACD-nya sama konfirmasi dengan stokastiknya plus sama volume transaksinya, ini yang di bagian garis-garis hijau ini banyak di sini. Itu cara paling mudah. Ini ada malah yang 5 menit. Coba yang 5 menit mungkin malah lebih kelihatan. Tuh kan, sangat kelihatan tuh. Teman-teman bisa lihat. Tiap 5 menit nih, dia nyentuh batas bawah. Di sini. Terus naik. Nyentuh batas atas, turun. Paling enak sih yang 30 menit lah. 30 menit. Kalau teman-teman untuk trading harian pakai yang kisaran 30 menit untuk memperkirakan lebih cepat daripada pakai yang days-nya. Kalau days-nya berarti transaksi harian. Satu garis itu untuk satu hari. Kalau 30 menit berarti per candle itu per 30 menit. Kalau yang days ini per candle untuk yang satu hari. Transaksi naik turun satu hari. Kalau teman-teman berpikirnya untuk jangka panjang, ya coba pakai yang week. Di situ juga teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat kan? Dia menyentuh Bollinger Band atas di sini, terus turun, menyentuh Bollinger Band bawah, batas Bollinger Band bawah, terus naik, menyentuh batas Bollinger Band bawah, band atas, terus turun. Tapi dia balik naik lagi, terus nyentuh batas Bollinger Band atas, terus turun, nyentuh batas Bollinger Band bawah, terus naik. Intinya seperti itu. Ini bolak-balik seperti itu. Jadi sebetulnya Bollinger Band paling gampang untuk menentukan momen teman-teman bakalan bagus untuk masuk beli atau harusnya jual. Tapi juga konfirmasi juga dengan data yang ada di
MACD sama stokastiknya ya, biar teman-teman bisa menentukan titik masuk yang paling tepat di wilayah harga berapa. Kalau yang paling mudah lainnya, teman-teman bisa lihat di pergerakan moving average-nya. Seperti di sini, moving average nembus, dia dalam fase turun, terus moving average nembus candle, dia naik, terus moving average nembus candle lagi, dia turun, ya kan, fase turun. Moving average nembus candle lagi, dia naik. Intinya seperti itu. Kalau paling gampang lihat dari moving average-nya. Kalau sampai moving average nembus candle, biasanya akan terjadi fase balik arah. Kalau awalnya naik jadi turun, awalnya turun jadi naik. Itu paling mudah seperti itu. Lalu compare dengan Bollinger Band-nya. Biasanya kalau nyentuh batas bawah Bollinger Band biasanya bakalan naik. Kalau nyentuh batas atas Bollinger Band biasanya bakalan turun. Konfirmasi juga dengan MACD-nya sama stokastiknya untuk menentukan titik masuk yang paling enak. Oke, itu trik dari orang kampung. Silakan teman-teman coba cermati untuk saham-saham yang lain. Intinya ini buat pengetahuan bersama. Itu saja infonya. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ETTech, silahkan subscribe untuk update terus video-video ETTech. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.